Oke. Berapa lama kita nyusun? Berapa menit? 30. 30 menit. Ya, langsung. Langsung kita. Udah langsung. Udah mulai ini. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa nasahal ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fillahi rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita masih mendapatkan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kesempatan, dan alhamdulillah iman dan Islam, dan mudah-mudahan keimanan ini akan tetap ada di jiwa kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sebentar lagi akan datang tamu agung, syahrun mubarak, syahrun azim. Akan tetapi kondisi umat Islam ternyata tidak seperti kondisi-kondisi pada tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi mudah-mudahan walaupun dalam kondisi seperti ini, di mana umat Islam terbagi menjadi beberapa kelompok. Di antara umat Islam ada yang memang bersikukuh tetap sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat di masjid, tentunya dengan memperhatikan saran-saran, arahan-arahan yang berfungsi sebagai usaha mereka ikhtiar untuk menjaga dari penularan virus ini. Dan mereka yakin bahwasanya masjid adalah rumah Allah, sebagaimana para sahabat mengatakan al-masajid buyutullah, masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Fa haqqun 'ala Allah, wajib bagi Allah ikram man zarahu, memuliakan siapapun yang masuk ke dalam rumahnya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan al-masajid buyutullah, inna ammaral masajid hum ahlullah. Sesungguhnya para pemakmur masjid adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bisa kita salahkan kalau ternyata ada di antara umat Islam yang memang minta perlindungan kepada Allah dengan bertafakur, berzikir di masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pertama. Adapun kelompok yang kedua adalah umat Islam yang mematuhi aturan-aturan, arahan-arahan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Mereka berjaga-jaga diri sebagai bukti ikhtiar mereka agar supaya tidak terjerumus, tidak tertular oleh penyakit. Sehingga di antara umat Islam ada yang sholat di rumah masing-masing. Tentunya mudah-mudahan tetap merindukan masjid Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salat Jumat pun mereka laksanakan di rumah masing-masing. Akan tetapi
ketika mereka laksanakan di rumah karena sebab, karena asbab, dan tetap merindukan masjid insya Allah. Salat antum di rumah, salat kita di rumah, dan Jumatan kita ganti dengan zuhur, tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelaksanaan salat berjamaah dan salat Jumat. Ada yang masuk ke kategori atau kelompok ketiga yang menjadikan virus ini, wabah ini sebagai alasan untuk tidak ke masjid, yang sebetulnya mereka adalah orang-orang yang dari sebelum datang virus, datang wabah, adalah umat Islam yang memang malas ke masjid. Maka ini masuk pada kelompok yang ketiga. Mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalam kelompok tiga ini. Kemudian kelompok yang keempat, naudzubillah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita, saudara kita tidak masuk ke dalam kelompok yang keempat ini. Mereka yang saat terjadi virus, terjadi wabah maupun tidak ada wabah, tetap tidak sholat baik di rumah maupun di masjid. Ikhwani fillah rahimakumullah, Ustaz Reza yang saya hormati, Ustaz Sambudi dan seluruh ikhwani fillah rahimakumullah, terkait dengan sambutan umat Islam, sambutan kita akan datangnya tamu agung, syahrun azim, syahrun mubarak. Para ulama telah memberikan contoh, memberikan suri tauladan kepada kita. Bahkan ada di antara ulama salaf itu 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan kepada bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian mereka juga berdoa setelah ditinggalkan Ramadan selama 6 bulan. Kanu yad'una Allah 6 ashhur an yuballighahum syahr Ramadan. Thumma yad'una Allah 6 ashhur an yataqabbalahu minhum. Mereka para sahabat, ulama-ulama salaf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar mereka dapat berjumpa bulan Ramadan. Selanjutnya setelah mereka bertemu dengan bulan Ramadan, maka pada saat itulah mereka menjadikan Ramadan sarana untuk meraup pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yad'una Allah 6 ashhur an yataqabbalahu minhum. Mereka berdoa kepada Allah agar supaya dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Hadirin ikhwani fillahi rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam satu hadis yang agak panjang, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasai dan Imam Al-Baihaqi dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lamma hadara Ramadan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma hadara Ramadan, ketika datang bulan Ramadan. Sabdanya adalah qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian puasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga terbuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu jahim, pintu-pintu neraka tertutup. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan
dibelenggu atau terbelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih mulia, lebih baik, lebih utama dari 1000 bulan. Man haruma khairaha faqad furima. Siapa yang terhalangi mendapatkan pahala pada bulan Ramadan, maka dia telah terhalangi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, dan Imam Al-Baihaqi. Ikhwani fillah rahimakumullah. Seorang ulama yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan dalam Lataiful Ma'arif, qala ba'dul ulama, para ulama mengatakan, hadzal hadis aslun fi tahni'atin nas ba'duhum ba'dan bi syahri Ramadan. Ini adalah ungkapan rasa gembira manusia akan kedatangan bulan Ramadan. Kaifa la yubashshirul mu'min bi fathi abwabil jinan. Bagaimana mungkin seorang mukmin tidak bergembira sementara pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan para ulama salaf berdoa selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan agar dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan yang sangat-sangat mulia. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam hal ini, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Hadirin ikhwani fillahi rahimakumullah, kaifa la yubashshiru al-mudhnib bi ghalqi abwabi an-niran. Bagaimana orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang bergelimang maksiat tidak bergembira sementara pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa la yubashshirul aqil bi waqtin yughallu fihi syayatin. Bagaimana orang-orang yang berakal itu tidak bergembira sementara Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan-syaitan. Wa innahu lakum aduwwum mubin. Yang sejatinya setan itu adalah musuh nyata bagi kalian. Ikhwani fillahi rahimakumullah, min aina yushbihu hadzal zaman zaman. Waktu apa? Masa yang bagaimana? Zaman yang bagaimana? Zaman yang bagaimana yang bisa menyerupai dengan zaman ini, dengan masa ini, dengan waktu ini, dengan hari-hari ini, yaitu hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka, membuka pintu-pintu surga, dan membelenggu setan-setan yang setan itu adalah musuh nyata bagi kita semua. Wa ni firahmatullah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang nanti walaupun kita tidak seperti biasanya melaksanakan puasa, tidak seperti tahun-tahun kemarin melaksanakan sholat tarawih, tidak seperti tahun-tahun kemarin kita berbuka bersama, akan tetapi insya Allah seluruh umat Islam akan bersama-sama berbuka, walaupun mereka ada yang di rumah masing-masing, ada yang sholat tarawih di rumah masing-masing, ada yang makan sahur di rumah masing-masing. Hadirin ikhwani fillahi rahimakumullah. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aftara yauman min Ramadan, siapa yang berbuka satu hari pada bulan Ramadan, fi ghairi rukhsatin rakhasaha Allah, tanpa ada uzur, tanpa ada keringanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi ghairi rukhsatin rakhasaha Allahu lahu lam yaqdi anhu siyamud dahri kullahu. Maka siapa yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan dengan sengaja dan tanpa uzur, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, maka lam yaqdi anhu siyamud dahri kullah, walaupun dia berpuasa sepanjang hayat, sepanjang masa, maka puasa ia sepanjang masa itu tidak akan bisa menggantikan satu hari yang ia tinggalkan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi. Wa qala Al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan, wa yuzkaru an Abi Hurairah rafa'ahu, disebutkan satu riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu an dan memarfu'kan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aftara yauman min Ramadan, siapa yang meninggalkan puasa satu hari pada bulan Ramadan, min ghairi uzrin, tanpa ada uzur, wala maradin, tanpa sakit, la yaqdihi saumud dahr, maka tidak akan bisa menggantikan walaupun dia puasa sepanjang masa, wa in shamahu, walaupun puasa itu ia lakukan. Ikhwani fillah rahimakumullah, hadis ini dipermasalahkan oleh para ulama. Ada di antara ulama yang mendhaifkan hadis ini, akan tetapi permasalahannya adalah bukan masalah dhaif atau tidak dhaif, akan tetapi ancaman, peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang tidak punya uzur, tidak ada sebab kemudian mereka meninggalkan puasa dengan sengaja. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ural Islam wa qawaidud din salasah. Ikhwani fillah rahimakumullah, ural Islam, ikatan Islam, wa qawaidud din, pilar agama, salah satu, ada tiga. Alaihinna ussisal Islam, di atas ketiga pilar itu Islam dibangun. Di atas ketiga pilar itu Islam ditaksis, didirikan. Wa nifillahi rahimakumullah, man taraka wahidatan minhun, siapa meninggalkan salah satu dari ketiga pilar ini, meninggalkan salah satu dari ketiga tiang ini, fahuwa biha kafir, maka dia telah terjerumus kepada kekufuran. Bahkan Rasul sebutkan di sini halalud dam, darahnya halal. Syahadatu alla ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Wassalatul maktubah, dan salat wajib 5 waktu. Wa saumu Ramadan, dan puasa pada bulan Ramadan. Rawahu Abu Ya'la wa Dailami
wa sahhahahu Az-Zahabi. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Imam Ad-Dailami, dan disahihkan oleh Imam Az-Zahabi. Ikhwan fillah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, seorang rasul yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan yang keutamaan itu tidak Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para umatnya, adalah diwajibkannya puasa bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah puasa ini dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin rahimakumullah. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Sekali lagi Allah memanggil orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang tidak beriman, apalagi orang-orang yang sama sekali tidak pernah mengucapkan kata-kata keimanan dalam hidupnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa itu kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian beroleh ketakwaan, agar supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyambung dengan ayat berikutnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan dari petunjuk itu dan sebagai pembeda. Faman syahida minkumus syahra falyasum, siapa menyaksikan bulan itu maka berpuasalah. Wa man kana maridhan, akan tetapi siapa yang sakit, au ala safar, yang berada dalam safar atau perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhar, kemudian dikarenakan sakit tidak berpuasa, dikarenakan safar tidak berpuasa, maka hendaknya ia mengganti pada hari-hari yang lain. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan agung, kesempatan yang penuh keberkahan di dalamnya, kepada kita, istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, sehingga kita dan umat Islam secara umum bisa meraup pahala yang Allah siapkan ketika mereka beramal pada bulan Ramadan, ketika mereka berpuasa pada bulan Ramadan, ketika mereka membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Terlebih dalam kondisi wabah seperti ini, mudah-mudahan keimanan kita yang tidak ke masjid, keimanan kita yang sholat berjamaah di rumah bersama anak-anak kita, bersama istri kita, yang selama ini kita sholat di masjid, yang selama ini anak kita sholat di rumah, yang selama ini istri kita sholat di rumah, mudah-mudahan dengan kesempatan
yang dibolehkan oleh para ulama fikih, kita sanggup membimbing anak kita, membimbing istri kita, sehingga penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan kesungguhan kita bisa beribadah nantinya saat bertemu dengan bulan Ramadan khususnya, dan umumnya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti yang kita rasakan sekarang ini. Yang terakhir, akan datang 7 kondisi, 7 kejadian, 7 perkara yang jauh lebih membahayakan dibanding musibah corona. Rasulullah bersabda, sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali sab'an." Bersegeralah berbuat baik, bersegeralah beribadah, berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah untuk bersedekah, untuk membantu sesama muslim, untuk beribadah maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang 7 penghalang, sebelum datang 7 perkara yang apabila salah satu dari 7 ini datang kepada kita, ada dalam kehidupan kita, maka jangankan kita beribadah dengan tenang, jangankan kita berangkat ke masjid, kita sholat di kamar kita saja tidak akan bisa lagi. Hadirin rahimakumullah, ringkasnya adalah apa 7 tersebut? Hal tantadiruna illa faqran munsian. Nunggu apa? Nunggu fakir. Datang kefakiran kepada seseorang, datang kemiskinan kepada seseorang, pada saat itu jangankan beribadah dengan khusyuk, beribadah tidak khusyuk pun tidak sanggup ia lakukan. Mengapa? Yang terfikir di otaknya, yang terfikir di otak kita adalah bagaimana kita mencari sesuap nasi, bagaimana kita menutupi anggota badan kita, bagaimana kita berteduh dari sengatan panas matahari, bagaimana kita berteduh dari siraman angin hujan. Oleh karena itu, sebelum datang fakir kepada kita, mari kita betul-betul gunakan waktu ini untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sebelum datang kaya, hal tantadiruna illa ghinan mudghiyan, yang ternyata terkadang kekayaan itu menjadikan seorang hamba menjadi sombong, menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saat fakir, saat tidak punya, mereka sholat 5 waktu, mereka sholat tahajud, mereka beribadah kepada Allah. Akan tetapi ketika dunia dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana orang-orang miskin, orang fakir bermunajat kepada Allah, minta rahmat Allah, mereka lupa Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat, berhura-hura, menghambur-hamburkan harta dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah menunggu apa? Nunggu sakit. Ketika orang sudah sakit, maka tidak terpikir untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ke masjid, sholat di samping kamarnya, sholat di atas kasurnya tidak akan bisa kita lakukan. Ini lebih parah dibanding musibah pada saat ini yang kita rasakan. Hadirin rahimakumullah. Atau nunggu kita haroman mufannidan, nunggu tua renta pikun. Jangankan berwudu dengan baik, berangkat dan berjalan ke masjid, sholat dengan tenang, kita minum saja tidak bisa memegang gelas, tangan gemetar, bibir gemetar. Mengapa? Tua renta kita rasakan, pikun kita rasakan. Apakah kita menunggu musibah ini? Jelas ini lebih parah daripada virus yang sekarang melanda manusia. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, apakah kita menunggu Dajjal? Fasyarul ghaiban yuntazar, makhluk gaib yang terjahat, makhluk gaib yang paling jahat, di mana tidak ada fitnah yang lebih berbahaya melebihi fitnah Dajjal. Dan ini akan turun kepada kita, dan seluruh kota-kota akan didatangi oleh Dajjal. Sebelum Dajjal tiba, maka kita tingkatkan iman kita, kita perbanyak, kita perbaharui, kita perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam adalah nunggu kematian. Wal mautu adha wa amar, wal mautu mujhizan, yang datang tiba-tiba. Al mautu bab, kematian adalah pintu yang seluruh manusia akan masuk melalui pintu. Wal mautu ka'sun, kematian adalah gelas
dan seluruh manusia akan minum dari gelas tersebut. Hadirin rahimakumullah, dan yang terakhir adalah as-sa'ah, tunggu kiamat. Was-sa'atu adha wa amar. Kiamat itu sangat mencengangkan, sangat menakutkan, sangat menjadikan manusia tidak bisa melakukan apapun dari macam-macam ibadah. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan berkah kepada kita, keluarga kita, sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang tetap menjaga iman dan takwa sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap kita dapatkan di mana kita berada di sebuah padang yang sangat menakutkan, yaitu padang mahsyar. Mungkin ini yang kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan ini. Allah Subhanahu wa taala jadikan ini majelis ilmu, taman surga yang menjadikan jalan mudah Allah bentangkan di hadapan kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan kemudian dia sempatkan dirinya untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalan baginya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar dalam mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Kafana bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.